digital sebagai wujud kreasi kurikulum merdeka. Kategori video pembelajaran. Pembelajaran di abad 21 penuh dengan tantangan. Untuk itu, membuat bahan ajar dan media pembelajaran digital dapat menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Perkenalkan, nama saya Yunita Tuturoong, Sarjana Pendidikan dari SMP Nasional Kawangkoan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Topik video pembelajaran kali ini adalah naratif teks. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi teks berbentuk naratif atau naratif teks. Have you watched the movie above? Have you read that story in a novel or storybook? What is your favorite movie? Do you know that stories above a kind of narrative text? What is the importance of learning a narrative text for our life? So, what is narrative text? Narrative text is an imaginative story to entertain people. Atau, naratif teks adalah cerita imajinasi yang bertujuan untuk menghibur orang. The purpose of narrative text. First, to amuse or entertain the reader or listener. Second, to teach us to have good character. Third, to make us learn something from the story. Types of narrative text. First, fairy tales atau dongeng, contohnya seperti Snow White. Folk tales atau cerita rakyat, contohnya Toar dan Lumimuut. Fables atau cerita tentang binatang, contohnya Cat and Dog. Dan yang terakhir adalah legend atau legenda, contohnya The Legends of Danau Tondano. Generic structures of narrative text. First, orientation. Second, complication. Third, resolution. And fourth, reorientation. Orientation berisi tentang pengenalan tokoh, tempat, dan waktu. Complication berisi tentang masalah atau konflik. Resolution berisi tentang solusi dari masalah. Dan yang terakhir, reorientation berisi tentang pesan moral dari cerita. Language feature of narrative text atau ciri kebahasaan dari teks naratif, yaitu past tense, adverb of time, specific characters, action verb, conjunction, dan direct speech. This is one of the example of narrative text. The title is The Legend of Toar and Lumimuut. Pada bagian ini menampilkan bagian orientation, di mana berisi tentang karakter, tempat, dan waktu kejadian. Pada bagian ini atau paragraf ini masuk pada kategori complication, di mana isinya merupakan masalah dan cara mengatasi masalah yang terjadi di dalam teks tersebut. Selanjutnya, pada bagian resolution. Bagian resolution ini adalah menunjukkan bagian akhir dari isi cerita. Biasanya, pada akhir cerita bisa menunjukkan kebahagiaan ataupun kesedihan yang biasanya disebut happy ending atau sad ending. Dan yang paling terakhir disebut reorientation. Pada bagian ini berisi pesan moral. Pesan moral yang dimaksud adalah hal-hal yang bisa diambil oleh pembaca untuk menjadi tolak ukur dalam kehidupan kita sehari-hari. Thank you for watching.
by Yunita Tuturoong, Sarjana Pendidikan.